Selamat pagi, saya ucapkan kepada ibu dan teman-teman sekalian. Terima kasih kembali atas pertemuan kita dalam video kali ini. Dalam video ini, saya akan menyajikan materi tentang pengertian, jenis, penyebab, karakteristik, dan proses komunikasi pada anak tunarungu. Sebelum saya memaparkan materi saya, terlebih dahulu saya memperkenalkan diri saya. Nama lengkap saya Maria Oktavia Blandina IPA dengan nomor induk kemahasiswaan 211F 10386. Baik Ibu dan teman-teman, mari kita lihat satu persatu. Kita lihat dari yang pertama, yaitu tentang pengertian tunarungu. Tunarungu adalah suatu kondisi atau keadaan dari seseorang yang mengalami kekurangan atau kehilangan pendengaran sehingga tidak mampu menangkap rangsangan berupa bunyi, suara, atau rangsangan lain melalui pendengaran. Sebagai akibat dari terhambatnya perkembangan pendengarannya, sehingga seorang tunarungu juga terhambat kemampuan bicara dan bahasanya, yang mengakibatkan seorang tunarungu akan mengalami keterlambatan dan kesulitan dalam hal-hal yang berhubungan dengan komunikasi. Istilah tunarungu berasal dari kata tuna dan rungu, di mana tuna memiliki arti kurang, sedangkan rungu artinya pendengaran. Istilah lain yang menyebut mengenai kelainan pendengaran antara lain adalah tuli, bisu, tunawicara, cacat dengar, kurang dengar, atau tunarungu. Seseorang dikatakan tunarungu apabila tidak mampu atau kurang mampu mendengar suara. Apabila dilihat secara fisik, anak tunarungu tidak berbeda dengan anak dengar pada umumnya. Pada saat berkomunikasi, barulah diketahui bahwa anak tersebut mengalami ketunarunguan. Yang berikut kita lihat pengertian tunarungu secara medis. Secara medis, ketunarunguan berarti kekurangan atau kehilangan kemampuan mendengar yang disebabkan oleh kerusakan dan non-fungsi dari sebagian atau seluruh alat-alat pendengaran. Sedangkan secara pedagogis, ketunarunguan ialah kekurangan atau kehilangan pendengaran yang mengakibatkan hambatan dalam perkembangan, sehingga memerlukan bimbingan dan pendidikan khusus. Hal yang perlu diperhatikan akibat dari ketunarunguan ialah hambatan. Hal-hal yang perlu diperhatikan akibat dari ketunarunguan itu ialah hambatan dalam berkomunikasi. Sedangkan kita tahu bahwa komunikasi itu merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Kenyataan bahwa anak tunarungu tidak dapat mendengar membuatnya mengalami kesulitan untuk memahami bahasa yang diucapkan oleh orang lain, dan karena tidak dapat mengerti bahasa secara lisan atau oral.
Berikut ini adalah definisi dan pengertian tunarungu dari beberapa sumber buku. Yang pertama, menurut Winarsih tahun 2007, tunarungu adalah suatu istilah umum yang menunjukkan kesulitan mendengar dari yang ringan sampai berat, digolongkan ke dalam tuli dan kurang dengar. Ini definisi dan pengertian tunarungu menurut Winarsih, yaitu adalah bahwa suatu istilah umum yang menunjukkan kesulitan mendengar dari yang ringan sampai ke yang lebih berat. Kita lihat yang berikut, definisi menurut Suharmini tahun 2009. Tunarungu adalah keadaan dari seorang individu yang mengalami kerusakan pada indera pendengaran sehingga menyebabkan tidak bisa menangkap berbagai rangsang suara atau rangsang lain melalui pendengaran. Saya ulangi ya, ini menurut Suharmini tahun 2009. Mendefinisikan tunarungu itu sebagai suatu keadaan dari seseorang individu yang mengalami kerusakan pada indera pendengaran sehingga menyebabkan tidak bisa menangkap berbagai rangsang suara atau bunyi ataupun rangsang lain melalui pendengaran. Yang ketiga, definisi menurut Sujihati tahun 2006 mendefinisikan tunarungu sebagai suatu keadaan kehilangan pendengaran yang mengakibatkan seseorang tidak dapat menangkap berbagai rangsangan, terutama melalui indera pendengarannya. Yang berikut, menurut Somat dan Hirnawati tahun 1995, mendefinisikan tunarungu adalah seseorang yang mengalami kekurangan atau kehilangan kemampuan mendengar, baik sebagian atau seluruhnya, yang diakibatkan karena tidak berfungsinya sebagian atau seluruh alat pendengaran, sehingga ia tidak dapat menggunakan alat pendengarannya dalam kehidupan sehari-hari yang membawa dampak terhadap kehidupannya secara kompleks. Baik ibu-ibu dan teman-teman, ini beberapa definisi dan pengertian tunarungu dari beberapa sumber buku. Sekarang kita masuk ke yang berikut, yaitu jenis-jenis tunarungu. Menurut Melinda tahun 2013, terdapat 3 batasan dalam mengelompokkan tunarungu berdasarkan seberapa jauh seseorang dapat memanfaatkan sisa pendengaran dengan atau tanpa bantuan alat bantu mendengar, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kurang dengar. Kurang dengar namun masih bisa menggunakannya sebagai sarana atau modalitas utama untuk menyimak suara cakapan seseorang dan mengembangkan kemampuan bicara. Ini yang kurang dengar. Yang kedua, tuli atau deaf, yaitu mereka yang pendengarannya sudah tidak dapat digunakan sebagai sarana utama guna mengembangkan kemampuan bicara, namun masih dapat difungsikan sebagai suplemen pada penglihatan dan perabaan. Ini digolongkan dalam orang yang tuli. Sedangkan yang ketiga, tuli total atau totally deaf, yaitu mereka yang sudah sama sekali tidak memiliki pendengaran
sehingga tidak dapat digunakan untuk menyimak atau mempersepsi dan mengembangkan bicara. Sedangkan menurut Winarsi tahun 2007, berdasarkan tingkat kemampuan pendengaran yang dinyatakan dalam intensitas suara yang didengar dengan satuan dB atau desibel, di kelompok tunarungu dikelompokkan dalam beberapa kategori, yaitu ini berdasarkan tingkat kemampuan pendengaran ya, itu dikelompokkan dalam beberapa kategori, yaitu kelompok 1 yang kehilangan pendengarannya 15-30 desibel, mild hearing losses atau ketunarunguan ringan. Mereka ini daya tangkap terhadap suara cakupan manusia normal. Ini kelompok 1. Yang kelompok 2, kehilangan pendengaran 31-60, moderate hearing losses atau ketunarunguan sedang. Ini merupakan daya tangkap terhadap suara cakupan manusia hanya sebagian. Jadi kelompok 2 ini yang kehilangan pendengarannya 31-60, daya tangkap terhadap suara cakapan manusia hanya sebagian saja. Lalu yang ketiga, kelompok yang ketiga, kehilangan pendengaran 61-90 desibel, severe hearing losses atau ketunarunguan berat. Ini merupakan daya tangkap terhadap suatu cakapan manusia tidak ada. Yang keempat, kelompok yang keempat adalah kehilangan pendengaran 91-120 desibel, profound hearing losses atau ketunarunguan sangat berat. Ini merupakan daya tangkap terhadap suara cakapan manusia tidak ada sama sekali. Jadi yang kelompok 1, kelompok 2 tadi masih bisa menangkap, sedangkan yang masuk pada kelompok 3 dan kelompok 4 itu kehilangan pendengarannya sudah sangat tinggi ya. Lalu daya tangkap terhadap suara cakapan manusia sudah tidak ada sama sekali. Yang berikut kelompok 5. Kelompok 5 ini lebih dari 120 desibel. Ini total hearing losses atau ketunarunguan total. Daya tangkap terhadap suara cakapan manusia tidak ada sama sekali. Ini masih menurut Winarsi 2007. Tunarungu juga dibagi berdasarkan 3 kriteria, yaitu saat terjadinya ketunarunguan, berdasarkan tempat kerusakan pada organ pendengarannya, dan berdasar pada taraf penguasaan bahasa. Kriteria-kriteria ini kita lihat yang pertama, berdasarkan sifat terjadinya. Berdasarkan sifat terjadinya ini ada 2, yaitu 1, ketunarunguan bawaan. Artinya, ketika lahir, anak sudah mengalami atau menyandang tunarungu dan indera pendengarannya sudah tidak berfungsi lagi. 2, ketunarunguan setelah lahir. Artinya, terjadinya tunarungu setelah anak lahir diakibatkan oleh kecelakaan atau suatu penyakit. Jadi berdasarkan sifat terjadinya itu ada 2, yaitu ketunarunguan bawaan dan ketunarunguan setelah lahir. Ketunarunguan bawaan ini terjadi ketika lahir anak sudah mengalami atau menyandang tunarungu. Sedangkan setelah lahir
sedangkan ketunarunguan setelah lahir itu terjadi ketika anak itu sudah lahir, diakibatkan oleh kecelakaan atau karena suatu penyakit. Lalu yang berikut B, berdasarkan tempat kerusakan. Berdasarkan tempat kerusakan ini juga ada dua, yaitu yang pertama kerusakan pada bagian telinga luar dan tengah, dan yang kedua kerusakan pada telinga bagian dalam. Kita lihat yang pertama, kerusakan pada bagian telinga luar dan tengah sehingga menghambat bunyi-bunyian yang akan masuk ke dalam telinga disebut tuli konduktif. Jadi tuli konduktif ini disebabkan karena kerusakan pada bagian telinga luar dan tengah. Lalu yang kedua, kerusakan pada telinga bagian dalam sehingga tidak dapat mendengar bunyi atau suara disebut tuli sensoris. Tuli sensoris ini disebabkan karena kerusakan pada telinga bagian dalam. Lalu yang berikut C, berdasarkan taraf penguasaan bahasa. Berdasarkan penguasaan bahasa ini juga ada dua, yaitu yang pertama, tuli prabahasa atau prelingually deaf adalah mereka yang menjadi tuli sebelum dikuasainya suatu bahasa. Ini berada pada usia 1,6 tahun. Artinya, anak menyamakan tanda atau signal tertentu seperti mengamati, menunjuk, meraih, dan sebagainya. Namun, belum membentuk sistem lambang. Lalu yang kedua yaitu tuli purna bahasa atau postlingually deaf adalah mereka yang menjadi tuli setelah menguasai bahasa, yaitu telah menerapkan dan mengalami sistem lambang yang berlaku di lingkungan. Kita lanjut pada bagian yang berikut, yaitu penyebab tunarungu. Penyebab tunarungu menurut Somat dan Hernawati tahun 1995. Penyebab ketunarunguan dapat terjadi sebelum lahir atau prenatal, ketika lahir atau natal, dan sesudah lahir atau postnatal. Terdapat beberapa hal yang dianggap sebagai penyebab ketunarunguan, yaitu sebagai berikut. Penyebab ketunarunguan ini bisa terjadi karena faktor internal ataupun faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor dari dalam, sedangkan faktor eksternal yaitu faktor dari luar. Kita lihat yang pertama yaitu faktor internal. Keturunan dari salah satu kedua orang tuanya yang mengalami ketunarunguan. Banyak kondisi genetik yang berbeda sehingga dapat menyebabkan ketunarunguan. Transmisi yang disebabkan oleh gen atau keturunan yang dominan represif dan berhubungan dengan jenis kelamin. Meskipun sudah menjadi pendapat umum bahwa keturunan merupakan penyebab dari ketunarunguan, namun belum ada kepastian berapa persen ketunarunguan yang disebabkan oleh faktor keturunan. Misalnya, contoh yang pertama, ibu yang sedang mengandung menderita penyakit campak cerman atau rubella. Penyakit rubella pada masa kandungan 3 bulan pertama
akan berpengaruh buruk pada janin. Penelitian melaporkan bahwa 199 anak-anak yang ibunya terkena virus rubella selagi mengandung selama masa tahun 1964 sampai 1965, 50% dari anak-anak tersebut mengalami kelainan pendengaran. Rubella dari pihak ibu merupakan penyebab yang paling umum yang dikenal sebagai penyebab ketunarunguan. Contoh yang kedua, yaitu ibu yang sedang mengandung menderita keracunan darah toksaminia. Hal ini bisa menyebabkan kerusakan pada plasenta yang mempengaruhi terhadap pertumbuhan janin. Jika hal tersebut menyerang saraf atau alat-alat pendengaran, maka anak tersebut akan terlahir dalam keadaan tunarungu. Ini adalah contoh dari faktor internal, faktor dari dalam ya. Sekarang yang berikut yaitu faktor eksternal atau faktor dari luar. Yang menyebabkan adalah misalnya yang pertama, anak mengalami infeksi pada saat dilahirkan atau kelahiran. Misalnya, anak terserang herpes milex. Jika infeksi ini menyerang alat kelamin ibu, dapat menular pada saat anak dilahirkan. Demikian pula pada penyakit kelamin yang lain, dapat ditularkan melalui terusan jika virusnya masih dalam keadaan aktif. Penyakit-penyakit yang ditularkan kepada anak yang dilahirkannya dapat menimbulkan infeksi yang dapat menyebabkan kerusakan pada alat-alat atau saraf pendengaran. Yang kedua, contoh yang kedua, meningitis atau radang selaput otak. Dari hasil penelitian para ahli ketunarunguan yang disebabkan karena meningitis yang dilakukan oleh Vermont tahun 1968, sebanyak 8,1%. Ries 1973 melaporkan 4,9%. Sedangkan Tribus pada tahun 1985 memberikan keterangan sebanyak 7,33%. Yang ketiga, otititis media atau radang pada bagian telinga tengah. Ini adalah radang pada bagian telinga tengah sehingga menimbulkan nanah, dan nanah tersebut mengambil dan mengganggu hantaran bunyi. Jika kondisi ini kronis, tidak segera diobati, penyakit ini bisa menimbulkan kehilangan pendengaran yang tergolong ringan sampai sedang. Jadi, ketika orang mengalami penyakit ini harus segera diobati. Jika tidak, maka penyakit ini bisa menimbulkan kehilangan pendengaran yang tergolong ringan sampai yang sedang. Otitis media adalah salah satu penyakit yang sering terjadi pada kanak-kanak sebelum mencapai usia 6 tahun. Yang keempat, penyakit lain atau kecelakaan yang dapat mengakibatkan kerusakan alat-alat pendengaran bagian tengah dan dalam. Pada bagian keempat ini maksudnya yaitu bisa juga karena penyakit, bisa juga karena kecelakaan.
kecelakaan juga, entah tabrak atau jatuh dari jurang atau kebentur atau yang lain-lain itu dapat mengakibatkan kerusakan alat-alat pendengaran bagian tengah dan dalam. Hal ini akan membuat seseorang itu akan mengalami yang namanya tunarungu atau tuli bisu. Kita masuk pada bagian yang berikut, yaitu karakteristik tunarungu. Karakteristik tunarungu menurut Sujihati tahun 2006, karakteristik anak yang mengalami tunarungu adalah sebagai berikut. 1. Karakteristik fisik. Karakteristik fisik ini dilihat dari cara berjalannya kaku dan sedikit bungkuk. Gerakan matanya cepat, agak beringas, gerakan tangan dan kakinya cepat atau lincah. Pernafasannya pendek dan agak terganggu. Ini karakteristik menurut karakteristik fisik. Lalu yang kedua yaitu karakteristik inteligensi. Secara potensial, anak tunarungu tidak berbeda dengan inteligensi anak normal pada umumnya. Namun demikian, secara fungsional, inteligensi anak tunarungu di bawah anak normal disebabkan oleh kesulitan anak tunarungu dalam memahami bahasa karena terbatasnya pendengaran. Anak-anak tunarungu sulit dapat menangkap pengertian yang abstrak. Sebab untuk dapat menangkap pengertian yang abstrak diperlukan pemahaman yang baik akan bahasa lisan maupun bahasa tulisan. Tidak semua aspek inteligensi anak tunarungu terhambat. Yang mengalami hambatan hanyalah bersifat verbal. Misalnya, dalam merumuskan pengertian, menarik kesimpulan, dan meramalkan kejadian. Yang ketiga, karakteristik emosi. Emosi anak tunarungu selalu bergejolak. Di satu pihak, karena kemiskinan bahasanya, dan di lain pihak, karena pengaruh-pengaruh dari luar yang diterimanya. Keterbatasan yang terjadi dalam komunikasi pada anak tunarungu mengakibatkan perasaan terasing dari lingkungannya. Anak tunarungu mampu melihat semua kejadian, akan tetapi tidak mampu untuk memahami dan mengikutinya secara menyeluruh, sehingga menimbulkan emosi yang tidak stabil, mudah curiga, dan kurang percaya diri. Ini menyangkut karakteristik emosi, dan ini memang seringkali terjadi pada anak-anak tunarungu. Lalu yang keempat, karakteristik sosial. Dalam pergaulan, anak tunarungu cenderung memisahkan diri, terutama dengan anak normal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan untuk melakukan komunikasi secara lisan. Jadi mereka lebih sering berkumpul atau bergabung dengan sesama mereka yang sesama tunarungu ketimbang dengan orang-orang normal. Ya, mungkin mereka merasa minder, malu, atau karena hal-hal lain yang membuat mereka malu untuk mau bergabung dengan yang normal. Itulah kekurangan dari karakteristik dari anak tunarungu. Lalu yang kelima yaitu karakteristik bahasa. Meski miskin dalam kosakata,
sulit dalam mengartikan ungkapan-ungkapan bahasa yang mengandung arti kiasan, sulit mengartikan kata-kata abstrak, kurang menguasai irama dan gaya bahasa. Hal ini disebabkan adanya hubungan yang erat antara bahasa dan bicara dengan ketajaman pendengaran. Mengingat bahasa dan bicara merupakan hasil proses peniruan, sehingga para anak tunarungu sangat terbatas dalam segi bahasa. Maaf. Kita masuk pada bagian yang berikut, yaitu proses komunikasi tunarungu. Menurut Melinda tahun 2013, proses komunikasi yang terjadi pada seseorang yang mengalami tunarungu digambarkan dalam diagram di bawah ini. Saya tidak perlu tunjukkan diagramnya ya, ada diagramnya di sini. Adapun penjelasan dari diagram proses komunikasi tunarungu adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengirim pesan dan isi pesan atau materi. Pengirim pesan adalah orang yang mempunyai ide untuk disampaikan kepada seseorang dengan harapan dapat dipahami orang yang menerima pesan sesuai dengan yang dimaksudkannya. Saya ulangi, pengirim pesan dan isi pesan atau materi. Pengirim pesan adalah orang yang mempunyai ide untuk disampaikan kepada seseorang dengan harapan dapat dipahami orang yang menerima pesan sesuai dengan yang dimaksudkannya. Pesan adalah informasi yang akan disampaikan atau diekspresikan oleh pengirim pesan. Materi pesan dapat berupa informasi, ajakan, rencana kerja, pertanyaan, dan lain sebagainya. Yang berikut simbol isyarat. Pada tahap ini, pengirim pesan membuat kode atau simbol sehingga pesannya dapat dipahami oleh orang lain. Biasanya seseorang manajer menyampaikan pesan dalam bentuk kata-kata, gerakan anggota badan. Tujuan penyampaian pesan adalah untuk mengajak, membujuk, mengubah sikap, perilaku, atau menunjukkan arah tertentu. Yang berikut adalah media atau penghubung. Adalah alat untuk menyampaikan pesan seperti televisi, radio, surat kabar, papan pengumuman, telepon, dan lainnya. Pemilihan media ini dapat dipengaruhi oleh isi pesan yang akan disampaikan, jumlah penerima pesan, situasi, dan sebagainya. Yang berikut, mengartikan kode atau isyarat. Setelah pesan diterima melalui indera, telinga, mata, dan seterusnya, maka si penerima pesan harus dapat mengartikan simbol atau kode dari pesan tersebut sehingga dapat dimengerti. Yang berikut, penerima pesan. Penerima pesan adalah orang yang dapat memahami pesan dari si pengirim, meskipun dalam bentuk kode atau isyarat, tanpa mengurangi arti pesan yang dimaksud oleh pengirim. Yang berikut, yang terakhir ya, adalah balikan. Balikan adalah isyarat atau tanggapan yang berisi kesan dari penerima pesan dalam bentuk verbal maupun nonverbal. Tanpa balikan,
Seseorang pengirim pesan tidak akan tahu dampak pesannya terhadap si penerima pesan. Baik Ibu dan teman-teman sekalian, dengan demikian penyajian atau pemaparan materi yang saya berikan, yang sudah saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf jika dalam penyampaian materi ini kurang pas atau kurang sesuai, saya mohon dimaafkan. Semoga materi yang disampaikan ini bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.